Annyeonghaseyo. Kabar? Baik-baik ya. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Kalau ada yang sakit cepat sembuh, ya kan? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, part yang kelima, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa absen anak-anak, ya. Absen di Moodle dan di manual, ya. Oke. Kalau di part 4 kita menentukan ukuran pemusatan data pada tabel frekuensi. Ingat nggak? Kalau pemusatan itu apa? Apa aja sih ukuran pemusatan? Rata-rata betul. Lagi modus betul. Median itu kuartil berapa? Kuartil 2. Oke. Ya, kalau median dan kuartil. Jadi sebenarnya kalau udah menghitung kuartil itu udah sekaligus menentukan median ya. Itu namanya ukuran pemusatan. Nah, untuk di pertemuan kita di part 5 ini kita menentukan ukuran penyebaran di tabel frekuensi pada data di tabel frekuensi. Ini kita ikutin dulu langkah-langkahnya dari awal. Identitasnya ibu lewatkan saja ya. Buku pegangannya masih tetap. Mudah-mudahan sudah punya semua ya buku PKS-nya ya. Ya, kalau nggak sempat beli, fotokopi boleh. Baru kita masuk ke silabus. Di silabusnya ini, kenapa harus setiap pembelajaran diulangi? Ya, biar anak-anak tahu nih materi mana yang sudah selesai. Sudah selesai ya, 1-3, not 2. Nah, sekarang kita lanjut yang ke 2 tuh, penyajian data dan ukuran statistik. Oh, itu udah lewat ya. Sorry, lanjut kita ke penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi. Jadi 2-3 ya. Tuh, Ibu udah tebalin tuh di slide-nya ya. Penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi. Tapi ini kan dijabarkan tuh, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Ukuran pemusatannya sudah di PPT 4 minggu yang lalu. Nah, untuk sekarang adalah ukuran penyebarannya. Tetap pada data tabel frekuensi. Ukuran penyebaran itu apa aja? Yang namanya penyebaran apa aja, yuk? Siapa yang bisa jawab? Wah, kalau lagi Zoom meeting nih udah panggilin satu-satu ya. Jadi yang ini ukuran penyebaran itu adalah jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, simpangan kuartil, dan varians. Dan simpangan baku itu satu paket ya. Simpangan baku dan varians, karena simpangan baku akar dari varians ya. Oke. Kalau pada data tunggal itu sudah ada di part 2 ya, di part 2 untuk menentukan part 2 itu untuk pemusatan di data tunggal, part 3 itu ukuran penyebaran tapi pada data tunggal. Jadi belum pada tabel ya. Masih ingat kan kenapa dibuatkan tabel ini? Jika datanya itu sangat banyak dan banyak yang sama, maka untuk mempermudah penyajian datanya dan pengolahannya disusunlah tabelnya gitu ya. Oke, udah paham lah, karena kemarin kan kita sudah belajar ukuran pemusatan pada tabel frekuensi. Hanya bedanya sekarang ukuran penyebaran tapi tetap pada tabel frekuensi ya. Oke, kita lanjut. Proses belajar mengajarnya sama, masih pakai Moodle ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia nih judulnya ya. Jadi penentuan ukuran penyebaran data pada tabel frekuensi. Tadi udah sebutin ya. Kita lanjut aja nih. Slide 8. Nah, kita kasih contoh. Diketahui data pada tabel frekuensi nilainya 4, 6, 7, 8, dan 10. Frekuensinya masing-masing. Untuk yang data nilai 4 ada 8, yang nilai 6 ada 9, dan seterusnya. Untuk nilai 10 ada 1.
ya. Kalau ditulis dalam bentuk horizontal gini boleh. Kalau biar lebih enak dilihatnya bentuk vertikal gitu, boleh kamu tinggal geser ya. Jadi 2 ke sananya, kolomnya 2, nanti barisnya yang ke bawah ya, nggak masalah. Oke, nih seperti yang berikut nih, ubah bentuk penulisannya ya. Ya, nanti kamu juga kalau mengerjakan soal boleh, walaupun diketahuinya seperti tadi, begitu kamu pindahkan ke coret-coretan kamu tuliskan seperti ini dalam bentuk vertikal, boleh aja. Oke. Ya, nah, berhubungan dengan kita menghitung simpangan-simpangan tadi, itu pasti ada hubungannya dengan rata-rata ya. Ya, oke. Jadi kita cari dulu rata-ratanya. Untuk menghitung rata-rata, yaitu apa? Menghitung rata-rata kalau sudah ada tabel frekuensi gini, kan logikanya gini nih anak-anak. Nilainya atau XI 4, frekuensinya 8 itu maksudnya apa? Nilai 4-nya itu muncul 8 kali. Jadi 4 tambah 4 tambah 4, 4 tambah 4 sampai 8 kali itu sama nggak sih maksudnya dengan 8 kali 4? Ya kan? Sama kan? Iya. Jadi kalikan, buatkanlah kolom di sebelah frekuensi untuk FI kali XI. Tapi paham maksudnya kan? Iya. Oke, demikian seterusnya sampai 10 kali 1, 10. Jumlahkanlah itu semua. Karena pengertian rata-rata kan penjumlahan data dibagi banyaknya data. Itu kan pengertian rata-rata. Oke, jadi jumlah dari perkalian FI XI dibagi banyak data 25, rata-ratanya 6. Bisa ya? Oke. Nah, setelah dapat rata-rata, kita lanjut. Nah, kita cari nih, kalau pertanyaan pertama tadi jangkauan. Jangkauan apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi, X maksimum tadi terbesarnya 10 dan yang terkecilnya atau minimumnya 4, maka jangkauannya ya 10 kurang 4 sama dengan 6. Paham ya? Jangkauan apa? Data tertinggi dikurang data terendah, boleh. X maksimum dikurang X minimum, boleh ya. Nah, simpangan rata-rata. Simpangan itu sendiri kan artinya selisih nilai mutlak dari selisih data dengan rata-ratanya. Jadi deviasi atau simpangan itu kan itu artinya selisih dari data atau XI dengan rata-ratanya. Jadi penyimpangannya berapa kira-kira gitu ya, tapi dia kasih nilai mutlak, dipositifkan itu maksudnya. Kenapa dikali FI? Karena tadi datanya kan banyak. Jadi misalnya nih, kalau saya tanya hanya untuk X4, simpangannya kan berarti 4 dikurangi 6. Ya dong? Kan tadi data dikurangi rata-rata. Jadi 4 kurang 6. Tapi karena angka 4-nya ada 8, berarti tambah lagi 4 kurang 6, tambah lagi 4 kurang 6. Nah, penjumlahannya itu sebanyak frekuensinya. Makanya untuk simpangan rata-rata pun ya dikali FI kali masing-masing frekuensi. Jadi setiap simpangan tadi dikali dengan frekuensinya, karena datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ya nanti dijumlahin, makanya dituliskan sigma. Sigma itu kan penjumlahan ya. Oke, dibagi N. Ulangi, jadi rumus simpangan rata-rata atau dalam hal ini saya singkat dengan SR. Kalau di buku lain pakai istilah lain, pakai lambang yang lain, ya nggak masalah. Itu kan hanya lambang ya. Yang penting paham ya. Nah, rumusnya tadi apa? Ulangi, sigma FI kali nilai mutlak dari XI dikurang X bar rata-rata dibagi N. Kenapa dibagi? Kan tanya simpangan rata-rata. Jadi kalau udah berhubungan dengan rata-rata pasti dibagi dengan N gitu ya. Oke, tinggal kita butuhkan 2 kolom lagi di sebelah kanan sigma FI XI. Ulang ya. Tadi kolom FI XI sudah dapat 150 jumlahnya, itu hanya untuk mencari rata-rata. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan simpangan rata-rata ini, kita butuhkan 2 kolom lagi, yaitu yang pertama apa? Nilai mutlak dari XI min X rata-rata. Jadi 4 dikurang 6, 2, 6 kurang 6, 0, 7 kurang 6, 1.
10 kurang 6, 4. Dapatlah dia 20124. Karena masing-masing nilai 4 tadi ada frekuensinya yang dikalikan. Nah, nilai 4-nya ada 8, berarti 2 ini dikali 8, gitu loh. 16. 0 dikali 9, walaupun dikali 9 tetap 0, karena 0 dikali bilangan berapapun 0. Oke, kalikan masing-masing 2 kali 1, 5 kali 2, 1 kali 4. Dijumlahkan, karena ada sigma. Jumlahkanlah ini, 16 tambah 2 tambah 10 ditambah 4, jumlahnya 32. Tinggal masuk ke rumus. Maka rata-ratanya, simpangan rata-ratanya adalah 32/25. Mau dijadikan pecahan biasa boleh, ya 32/25. Mau dijadikan desimal, sama dengan 1,28. Biasakan 2 desimal. Paham ya? Oke. Itu simpangan rata-rata. Nah, untuk ukuran penyebaran yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Ukuran penyebaran yang berikutnya yaitu apa? Simpangan kuartil. Oke, simpangan kuartil berarti kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Ini kan udah dibahas rumusnya nih waktu kita belajar di part 2 ya. Part 3. 3 itu menyatakan ukuran data tunggal, ukuran penyebaran data tunggal. Nah, jadi rumusnya sama. Nah, yang ini Q-D sama dengan setengah Q3 kurang Q1. Yang mau Ibu jelaskan, mencari Q1-nya ini dapat dari mana 5? Kan kuartil itu membagi data yang sudah terurut, mulai dari yang kecil sampai yang besar menjadi berapa bagian? Kuartil 4 bagian. Berarti dibagi 2 dulu ya. Kalau dibagi 2, berarti itu pembaginya kuartil 2. Kuartil 2 atau Q2. Atau bahasa lainnya median, nilai tengah. Karena segala sesuatu kalau dibagi 2 berarti dapat tengahnya ya. Nah, yang satu bagian yang di kiri dibagi 2 lagi. Yang nilai terkecil dibagi 2 lagi. Nah, itulah Q1. Sedangkan yang sebelah kanan dibagi 2 lagi, itulah pembaginya, itulah Q3. Nilai pembaginya, nilai pengamatannya. Jadi kalau tadi Ibu kembalikan dulu ke slide yang di atasnya. Nah, tadi data itu kan ada sebanyak 25 data ya. Jadi kalau diurutkan ini ada 25 data. Nah, berarti data yang tengahnya urutan yang keberapa? 12. Masa kan 25. Yo, kalau 5 bersaudara, anak tengah yang mana? Anak ketiga. Kalau 7 bersaudara, anak tengah yang mana? Anak ke 4. Kalau 25 yang tengah, X yang ke 13. Kita cari yang ke 13. Angka 4-nya ada 8. Angka 6-nya ada 9. Jadi 6-nya itu 9 kali. Berarti angka 6 itu urutan ke berapa aja sih? Kalau angka 4-nya aja ada 8, berarti sesudahnya angka 6 dong. Itu urutan ke berapa? Urutan ke 9, ke 10, 11, 12, sampai tambahkan 9. Sampai urutan ke 17. Jadi kalau Ibu tanya tadi, X ke 15, terus bayangkan ya, tanpa harus disusun. Logikanya harus jalan ya. Terus harus disusun 25 data, terus cari urutan yang ke 13. Nah, berarti jawabannya kalau tanya median, jawabannya 6. X ke 15. Terus bayangkan lagi, yang 25 data tadi dibagi 2, yang di tengah X ke 13. Berarti di sebelah kirinya 13 ada 12 data dong. Nah, yang 12 itu dibagi 2. Dibagi 2 berarti apa? X ke berapa lagi? 12. Berarti X ke 6 ditambah X ke 7 dibagi 2. Supaya di sini 6, di sini 6 gitu kan? Oke, ulangi. Jadi X ke 6 ditambah X ke 7 dibagi 2. X ke 6-nya yang mana? X ke 6 berarti 4 dong. Karena angka 4-nya ada 8. Berarti X ke 6, ke 7, ke 8 angka 4 semua. Paham kan? Oke, X ke 6-nya 4. X ke 7-nya juga 4 kan? Iya, jadi 4 tambah 4 dibagi 2. 4. Seperti itu anak-anak. Lanjutin yang tadi ya.
katanya kan tadi simpangan kuartil itu adalah Q D sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Nah, Q1-nya tadi adalah X ke 6 ditambah X ke 7 dibagi 2. Berarti 4 tambah 4 bagi 2. Dan dan kuartil yang ketiga, kuartil atas, berarti urutan yang ke-18 ditambah ke-19. Ya kan? Ya. Dari 13, tadi yang paling tengah kan 13. Tambah 5 lagi, berarti kan urutan yang ke-18 ditambah urutan yang ke-19 dibagi 2. Nah, sedangkan X ke-18 itu jawabannya, tuh lihat di tabelnya. Oke, nah kita lanjutin anak-anak. Jadi simpangan kuartil sama dengan setengah Q3 kurang Q1. Tadi Q3-nya sudah dapat hasilnya 6, yaitu X ke-18 tambah X ke-19 bagi 2. Dan Q1-nya tadi 4, jadi simpangan kuartil tambah X ke-19 bagi 2. Dan Q1-nya tadi 4, jadi simpangan kuartilnya atau lambangnya apa? Q D sama dengan setengah kali 6 dikurang 4 sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1. Gampang itu. Kita lanjut ya. Nah, penyebaran yang berikutnya. Simpangan baku dan varians. Iya. Simpangan baku itu kan, ingat nggak waktu itu? Kalau nilai mutlak dari data dikurang rata-ratanya, itu kan berarti deviasi. Ya. Nah, kalau simpangan baku itu digantikan nilai mutlaknya dengan kuadrat, gitu kan? Nah, jadi yang ini XI dikurang X rata-rata dikali dulu atau dikuadratkan dulu. Kita lihat rumusnya. Rumus simpangan baku adalah akar dari sigma FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi N dalam akar semuanya. Jadi kalau ada rumus sigma FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat, dicari dulu kuadratnya. Nah, untuk itu kita butuh di tabelnya, setelah FI XI kita butuh dulu XI dikurang X rata-rata. XI dikurang X rata-rata. Oke. Nah, baru karena ada kali kuadrat dulu ya. XI kurang X rata-rata kuadrat. Oke. Jadi simpangan bakunya tadi akar dari FI kali XI dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti kita buatkan kolomnya untuk XI dikurang X rata-rata kuadrat. Kalau sebelahnya XI kurang X rata-rata dulu. Kalau ada yang mau lanjut, biar nggak banyak bu kolomnya, lanjut ke langsung XI kurang X rata-rata kuadrat, silakan. Berarti di otaknya dihitung baru dituliskan, ya kan? Iya, setelah dapat nih, ini kan tadi XI-nya itu, nih XI-nya 4, kan? 4 rata-ratanya 6, berarti 4 kurang 6, min 2. Kan ini bukan nilai mutlak. Gak apa-apa, berarti min 2, 0, 1, 2, dan 4. Tapi dikuadratin, jadi dibuatkan lagi kolom sebelahnya untuk menentukan kuadratnya. XI kurang X rata-rata dikuadratin, masing-masing hasilnya 4, 0 sampai 16. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Ya dong. Kan artinya kan yang 4 ini berulang, dia ada 4 tambah 4 tambah 4 gitu kan maksudnya. Makanya langsung aja kali 8 ya. Setelah dapat hasilnya baru jumlahkan. Hasilnya 70. Lihat dong slide-nya nah. 70. Tadi sedangkan jumlah frekuensinya 25. Masukkanlah ke rumusnya, gantikan ya. Maka rumusnya akar dari 70 per 25. Nah, kalau memang bisa dibagi, yaitu jadi 14 per 15, 14 per 5, sama-sama dibagi 5 maksudnya ya, pembilang dan penyebut. Maka jawabannya akar 14 per akar 5. Dirasionalkan dengan mengalikan akar 5 per akar 5. Materi kelas 1 sama dengan 1 per 5 akar 70. Kalau diminta dalam bentuk desimal ya kamu bagi aja lah.
ya, 1,67. Itu simpangan baku 1/5 akar 70. Atau itu tadi dapatnya dari akar 14/5. Maka kalau ditanya ragam atau varians, langsung aja 14/5. Atau di sini saya tulis nih 70/25, tapi sebenarnya tadi sudah disederhanakan di bawah ya. Ya, jawabannya 2,8. Atau kalau kamu hitung dulu nih, rata-rata simpangan baku dulu dihitung, udah terlanjur dapat 1,67. Kuadratin pasti hasilnya 2,8. Tapi kalau orang yang ini, ngapain langsung sini? Toh yang ditanya ragam. Ya lihat aja tadi ini dapat dari mana nih yang 1,67. Oh ya, itu dari akar 14/5. Dikuadratin, ya 14/5. Langsung jawabannya 2,8 ya. Paham ya? Oke, itu simpangan baku dan varians. Oke, kalau udah ngerti, sudah paham, biasa harus ada latihan soal. Nanti untuk rangkuman dan latihan soal dimasukkan di Moodle ya, untuk diskusi mandiri. Latihan soal saya hanya mengganti angka aja, kamu asal cepat aja menghitung, langsung dibuat di catatannya, kerjakan. Ya kan, ketikkan di Moodle-nya, makin bagus kalau diketik, berarti dia lancar juga IT-nya mengetik. Tapi kalau tidak, tulisan tangan, tapi tulis namanya, baru diupload ke Moodle-nya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ada latihan soal ya. Latihan soalnya diketahui data tabel frekuensi berikut ini. 4, 5, 6, 7, 8. Tapi frekuensinya sengaja kasih kecil-kecil biar kamu cepat menghitungnya. 2, 4, 5, 2, 1. Nah pertanyaannya ya semua yang tadi. Pertemukan jangkauan, kemudian tentukan simpangan rata-rata, simpangan kuartil, ragam, dan simpangan baku. Gunakan 1 desimal. 1 desimal saja. Ya, jadi mulai dari rata-ratanya, kalau memang rata-ratanya nggak bulat, misalnya 1,56, ya gunakannya 1,6, ya kan? Tapi kalau 1,54, berarti 1,5 aja. Karena 5, 6, 7, 8 kalau di pembulatan dianggap 1 ke depannya gitu ya. Tapi kalau di belakang desimalnya 0, 1, 2, 3, 4 dihilangkan gitu ya. Oke, kalau udah selesai, biasa Bu Hasimah selalu ngasih oleh-oleh. Kamu tidak boleh membenci ibu karena ngasih oleh-oleh, ya kan? Orang mah nunggu oleh-oleh. Oleh-olehnya, PR-nya maksudnya. Itu PKS halaman 106 EK nomor 7, 8, dan 9. Sekian dan terima kasih anak-anak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada salah sebut, ya namanya orang tua, siapa tahu mungkin di pikirannya beda dengan yang diucapkan. Nanti kamu ingatkan ibu melalui WA, boleh ya, tapi satu orang aja, jangan semua, itu namanya demo kalau semua ya. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran berikutnya adalah penentuan ukuran pemusatan dari data pada tabel distribusi frekuensi. Sama-sama pakai tabel. Kalau yang ini distribusinya tidak ada. Tapi kalau pertemuan berikutnya distribusi frekuensi, distribusi itu disalurkan ke dalam kelas-kelas. Ada interval kelasnya karena saking banyaknya data, jadi dikelompokkan aja gitu ya. Ya logikanya nanti sama. Kita tunggu pertemuan berikutnya, yaitu part 6, khusus statistika part 6 ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa bahagia. Dadah.